Media sosial diramaikan dengan adanya dugaan tentang server Sirekap yang berada di luar negeri. Jika temuan ini benar adanya, KPU patut diduga melanggar Undang-Undang Pemilu. Sistem keamanan situs KPU dan Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap tengah menjadi sorotan lantaran adanya salah input data. Bahkan, baru-baru ini ramai di media sosial, Sirekap menggunakan layanan cloud yang lokasinya berada di Cina, Prancis, dan Singapura. Di sisi aplikasi, kesalahan ini cukup basic dan agak memalukan sih. Sirekap ini tidak memiliki kemampuan cross-checking. Jadi, contohnya, ada suara salah satu paslon bisa lebih besar daripada suara total. Error data di aplikasi Sirekap juga mendapat respon dari pakar hukum Ferry Amsari. Ferry mempertanyakan mengapa sistem error selalu menguntungkan paslon nomor urut 2. Nah, dalam perjuangan menegakkan kebenaran, memperjuangkan perubahan yang lebih baik, tentu tidak semudah yang mempertahankan, ya, apalagi dengan uang yang tak berseri itu. Maka rakyat, saya kira hari ini semakin sadar, mereka terus berjuang dengan berbagai cara. Ya. Ada yang memperjuangkannya seperti saya nih ya, lewat media sosial. Ada yang turun ke jalan, kali-kali saya juga turun. Lihat situasi fisik, kondisi, jangan maksain kan, begitu ya. Kemudian juga ada yang lewat parlemen. Parlemen juga sedang ramai ini. Akan menggulirkan hak angket. Hak angketnya kemana nih? Yang pasti pertama ke KPU ya. Bagaimana kinerja KPU yang dibayar besar oleh uang rakyat, uang kita, tapi kinerjanya sangat jauh disebut profesional. Mungkin saja bergulir angketnya menjadi hakikat pemakzulan Jokowi. Jadi istana pun hari ini sedang panik sebetulnya. Panik istana itu. Apalagi harus memastikan hasil real count itu sama dengan quick count di saat yang sama. Saksi-saksi dari Timnas, dari tim 01 ini sudah pada pegang C1-nya. Kan ada beberapa kejadian yang kita lihat ya, banyak lah. Saya kira bertebaran di berbagai grup WA pun. C1 plano yang sedang dihapus di tip X. Ini kalau anak-anak kita kayaknya nggak tahu tip X ya, karena jarang nulis juga di laptop saja. Di tip X kelihatan dihapusnya gitu. Kebayang itu sebegitu banyaknya dihapusin, diganti angkanya. Nah, ini upaya untuk menyamakan real count dengan quick count barangkali begitu ya. Sulit ternyata ya. Ingat ya, kecurangan itu tidak sempurna, pasti akan menemukan celah-celah yang kemudian akan kita perjuangkan untuk menegakkan kebenaran. Maka mesti kita ketahui juga berhari-hari selalu ada kelompok-kelompok yang mendatangi KPU Bawaslu. Ya, seperti kemarin di Rakyat Menolak Pemilu Curang, itu gabungan dari 01 dan 03. Jam 2 sampai selesai ya, sorean lah di KPU. Kemudian besok jam 1 siang geruduk lagi KPU Pusat. Titik kumpulnya di depan LBH Jakarta. Kemudian long march bersama buruh menuju KPU. Dress code-nya bebas ya. Jadi yang mau bergabung, yang berada domisilinya di Jakarta boleh ya. Gabung besok Rabu jam 1 sampai selesai di KPU Pusat, tapi titik kumpulnya di depan LBH. Dan dari situ kemudian long march bersama buruh menuju KPU. Semangat untuk mengambil kembali kedaulatan rakyat yang sedang dikangkangi para pengkhianat. Ini informasi yang saya terima ya. Mohon kekompakan dan diharapkan bisa turun semua. Logistik, makanan, minuman, obat-obatan bawa masing-masing. Seperti biasa ya, tidak ada yang mendanai. Ini dari kawan-kawan ARM ya. Nah, kita pun akan coba sekarang mengulas beberapa hal yang saya kira sebagian sudah pada tahu ya, tapi tentu perlu juga kita sampaikan agar menjadi pengingat kita bersama. Oke. Mereka sudah bingung bagaimana menyelaraskan suara di QC dengan C1 dari rakyat. Tampaknya begitu ya. Ini saya mengambil tulisan ini dari Bang Sultan Mangara ya, yang sering di Twitter itu. Saya ada beberapa
WA group bersama dia sama-sama, tapi belum pernah ngobrol nih. Sayang sekali ya Bang. Besok lusa kita harus segera ketemu nih ngobrol. Ya, dan beberapa gambar ilustrasinya ya ini ada yang menggeruduk KPU, ada yang membuktikan bahwa kecurangan itu sudah terjadi. Tinggal apakah nanti akan dinilai oleh Bawaslu. Jadi kita berharap ya, Timnas dan TKN 03 fokus dulu di Bawaslu gitu. Karena Bawaslu pun bisa mendiskualifikasi peserta yang curang. Jadi bukan masuk periode kedua, tapi dibatalkan yang kemarin. Kenapa? Karena curang. Kalau dibatalkan ada dua opsi. Ini presiden yang pernah terjadi sebelumnya di Mahkamah Konstitusi juga ya. Yang peringkat kedua itu yang menang. Berarti 01 yang menang. Atau dilakukan pemilu ulang, pilpres ulang, tanpa kehadiran dari 02. Jadi nanti 01 lawan 03. Nah, itu dua opsi yang fair saya kira. Tentu tidak akan mudah. Yang dilawan negara ini. Kekuasaan yang punya segala infrastrukturnya. Gitu. Jadi mereka akan melakukan berbagai hal untuk mempertahankan kemenangan semu yang sudah diraihnya lewat quick count. KPU belum memutuskan loh, ingat loh ya. KPU belum memutuskan. Yang sudah memutuskan siapa? Swasta. LSI itu tadi ya, Carta Politika, yang ya, lembaga survei. Jadi salah kalau sekarang kemudian harus segera memberikan pernyataan selamat loh. Bukan penyelenggara itu LSI. Oke. Angket untuk mengajukan Jokowi itu yang paling pantas, kata Verly. Kotor sama bersih nggak bisa disamakan. Iyalah, betul lah. Minyak dengan air tuh nggak bisa disamakan. Oke, kita lihat ini bongkaran dari Tempo. Konon katanya para pengusaha yang ada di mereka itu H-2 sudah tahu angka yang beredar sekarang tuh segitu gitu. Artinya memang dikunci sehingga yang lain yang harus menyelaraskan. Nah ini mudah-mudahan tidak terjadi ya. Dosanya luar biasa ini, membohongi 280 juta rakyat Indonesia. Oke, coba kita dengarkan ya, bongkaran dari Tempo. Juga itu mendapatkan informasi dari para pengusaha sudah 58% waktu itu hitungannya. Dan sekarang kita tahu juga nggak terlalu jauh ya bedanya ya 58 gitu. Udah cukup, jangan terlalu itu mande kan ya. Gue di situ ya kan. Oh iya, ada perintah gue itu situ ya kan. Egi perintah-perintah bahasa Inggris dia. memang dahsyat dia bahasa Inggris ya. Persiapan ya. Iya. Oke, jadi 58% udah ketahuan nggak lama ya. Seneng banget Sudah dipegang oleh mereka jauh-jauh hari. 8%. Which country in the world has the most effective election system? In Somalia, it takes 20 to 30 days for the election results to be made known. In America, within few hours after the election is over. In Indonesia, they know the result before election. Ini saya kira bukti-buktinya ya. Tempo tadi bahkan yang diperlihatkan bukti WhatsApp loh. Berapa nih yang sudah angka beredar ya 57, 58 kurang lebih ya. Tadi nggak begitu jelas karena ini dari Bimantara, kawan kita juga ini, pejuang perubahan. Nah di Somalia perlu 2-3 bulan katanya ya. Di Amerika perlu 2-3 hari gitu ya. Di Indonesia 2-3 hari sebelumnya udah ketahuan. Luar biasa kan. Nah inilah yang harus kita bongkar sama-sama. Memenangkan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Sejak awal Januari 2024, Kementerian Agama meminta penyuluh agama di berbagai daerah membantu menaikkan perolehan suara Prabowo Gibran. Kantor Urusan Agama Jawa Timur pada akhir Januari 2024 misalnya, menugaskan 20 orang aparatur sipil negara bergerak menggalang dukungan. Mereka terancam sanksi mutasi jika tak menuruti perintah tersebut. Bagi penyuluh agama non-ASN, sanksinya tak diloloskan menjadi ASN. Bagaimana di kementerian lain? Simak laporan utama Tempo pekan ini selengkapnya di majalah.tempo.co. Ini yang bagian dari TSM itu gitu. Jadi bukan dimulai dari penyebaran kertas suara, bukan. Jauh dari sebelumnya. Ya namanya juga terstruktur, sistematis dan masif.
Ya nggak bisa itu terjadi dalam 1-2 hari, 1-2 minggu, bahkan 1-2 bulan. Mungkin 1-2 tahun itu rancangannya sudah terjadi. Kalau ditarik 2 tahun sebelumnya, maka kita masih ingat sekali ada upaya untuk 3 periode Jokowi, ada upaya untuk perpanjangan jabatan Jokowi. Ketika itu gagal karena ditolak oleh partainya sendiri, dicari cara lain. Kan begitu logikanya ya.